Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sama Media Entertainment yang setiap harinya menghadirkan cerita menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Pesugihan Ujung Bala Membakar Diri Sendiri. Sahabat Sama Media, awal pandemi COVID-19 bulan Maret 2020, di saat semua warung makan, toko kelontong, jasa fotokopi, dan semua usaha mikro di lingkungan perkampungan, sebuah kampus ternama di Yogyakarta tutup. Seorang pendatang kampung itu justru membuka usaha. Ia menyewakan sebuah lahan di persawahan di tepi jalan kampung untuk dijadikan warung makan. Orang-orang kampung itu saling berbisik. Mereka semua heran dengan kedatangan pemuda dari Kabupaten Pangandaran yang mengaku bernama Pria Setia. Saat semua mahasiswa penghuni kos pulang kampung dan aktivitas perkuliahan dilakukan jarak jauh, dia justru membuka usaha warung makan untuk mahasiswa. Tutur sebentar di pos ronda malam itu terheran-heran. Kita lihat saja nanti sampai berapa lama akan bertahan. Usaha laundryku saja sudah mati suri. Tak ada lagi mahasiswa penghuni kos yang membutuhkan jasa cuci baju, kata Nurhadi sembari mengisap sebatang rokok. Paling juga modalnya akan habis ketika mana bisa laku di saat musim pandemi penyakit menular ini. Semua orang takut keluar rumah, takut tertular penyakit yang belum ada obatnya ini, sahut Anton menimpali. Perbincangan di pos ronda malam itu mengunjingkan sebuah warung yang dibuka oleh Pria Setia. Kabarnya Pria Setia menyewa lahan sawah milik Pak Soleh, tuan tanah di kampung itu. Perjanjian sewa lahan memang telah disepakati sejak beberapa bulan sebelum pandemi. Kepala basah bagi Pria Setia untuk mundur dari rencana membuka usaha warung makan itu. Warung makan itu didirikan bersebelahan dengan bangunan kos 50 kamar milik Pak Saleh. Ada kerjasama bisnis yang apik antara Pria Setia dengan Pak Saleh. Setiap penghuni kos putri mendapatkan fasilitas sarapan gratis setiap hari di warung yang dikelola Pria Setia. Meski di musim pandemi itu hanya tinggal 5 orang mahasiswa yang masih bertahan di rumah kos milik Pak Soleh. Mereka mahasiswa dari ujung timur Nusa Tenggara yang terpaksa tidak dapat pulang kampung mengingat biaya perjalanan yang cukup mahal. Tawaran menarik yang dijanjikan Pria Setia sebelum menyewa lahan ini menggugah hati Pak Saleh untuk merelakan sebidang tanahnya disewakan dengan harga miring. Meskipun Sundari sang istri saat itu keberatan dengan kesepakatan itu, warung makan Semar itu harus berhadapan dengan peraturan pembatasan sosial. Awal dibuka hanya melayani take away. Bangku-bangku dari konsep etnik dibiarkan kosong. Meskipun tampak sepi, dapur restoran Semar terus berproduksi. Dibantu dengan 3 orang karyawan, Pria Setia memasak berbagai menu. Setiap hari variasi menu makanan yang disajikan semakin beragam dan juga jumlahnya semakin banyak. Ketiga karyawan pun semakin sibuk dengan pekerjaan yang mereka jalani. Sungguh kontras dengan jumlah pembeli yang terlihat datang. Semakin hari semakin sedikit saja mahasiswa yang membeli makanan di warung Semar. Pagi itu, Oki mendapatkan giliran untuk mengambil jatah paket sarapan bagi para penghuni kos. Pukul 6:30 pagi, ia sudah berada di depan warung Semar. Dapur warung milik Pria Setia itu tampak sangat sibuk. Seperti biasa, Oki tidak berkenan masuk ke dapur itu. Ia pun menunggu di bangku pengunjung, menunggu Pria Setia membungkuskan 5 paket sarapan pagi. Sudah lebih dari 3 bulan Oki dan kawan-kawan mendapatkan jatah sarapan. Namun mereka berlima tak pernah melihat secara langsung wajah ketiga karyawan. Oki dan kawan-kawannya hanya melihat kesibukan di dapur yang selalu tertutup rapat itu. Warung Semar itu sangat jarang terlihat ada pembeli. Tetapi kenapa dapurnya selalu sibuk ya? Tanya Oki kepada kawan-kawannya. Aku juga heran. Sudah 3 bulan kita selalu mendapatkan jatah sarapan pagi. Namun belum pernah sekalipun terlihat langsung karyawan di warung itu, kata Vivi menimpali. Vita memilih dia tak mau menimpali obrolan kawan-kawannya itu. Vita masih enggan menceritakan sesuatu yang pernah tak sengaja dilihatnya di warung Semar itu. Teman
Sementara orang-orang di pos ronda juga membicarakan hal serupa. Mereka juga heran dengan warung semar milik pria setia. Jarang terlihat pembeli, namun dapurnya selalu sibuk nyaris tanpa henti. Itu pula perubahan gaya hidup pria setia. Jangka waktu 3 bulan semenjak membuka warung itu, ia telah mampu membeli sebuah mobil, juga sebuah rumah mungil di kompleks perumahan. Ia semakin berpenampilan glamor, berdompet tebal, tak lagi kumal seperti tak kala datang pertama kali di kampung itu. Sesuatu tidak wajar dirasakan oleh Vita pagi itu saat mengambil jatah sarapan pagi. Mata batinnya telah terasa mampu terlihat sosok 3 orang karyawan warung semar. Ketiganya mirip satu sama lain, terutama postur tubuh dan wajahnya. Vita melihat ketiga orang itu berwajah datar, tanpa bentuk, tak seperti manusia biasa. Ketiganya tak memiliki mata, hidung maupun mulut. Jangan ceritakan yang kamu lihat, ancam pria setia kepada Vita. Vita tak menggubris perkataan pria setia. Ia lantas mengalunkan doa-doa pengusir jin jahat yang pernah dipelajari di pesantren. Doa semakin lantang, seiringi dengan itu, kegaduhan di dapur juga makin keras terdengar. Oki, Laili, Fala, dan Vivi, serta Merta datang. Keempatnya segera membantu Vita melantunkan ayat-ayat suci. Dapur warung semar miliknya terbakar hebat. Ketiga jin peliharanya yang merayu sebagai karyawan itu pun terhisap oleh api yang berkorbar. Para warga berantang mendengar keributan yang terjadi. Kecurigaan mereka benar, pria setia bermain setan. Ketua RT pun kemudian mengusir laki-laki itu sebelum diamuk massa. Pria setia memohon ampun kepada orang-orang kampung yang datang. Ia mengakui usaha warung makanannya hanya kamuflase untuk menjalankan pesugihan. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if you close your eyes